Ya, shalom buat kita semua. Dalam session yang pertama, kita sudah belajar banyak hal. Ada satu hal yang ingin saya ulangin, bahwa kita ini harus punya 3 kunci. Ya, kita adalah kunci untuk bisa menyimpan dan merenungkan firman. Nah, kunci-kunci ini kita pakai untuk menumbuhkan kita punya pengertian di dalam firman Tuhan Yeshua HaMashiach, yaitu merenungkan firman dan menyimpannya. Kalau saudara belum mengerti, saudara boleh jangan terlalu cepat untuk berkomen ya dan menolak firman itu, tetapi pakai cara daripada Maria, ibu Yeshua HaMashiach, yaitu menyimpan dan merenung tepat saja. Kunci yang kedua adalah saudara mau diarahkan, punya kerendahan hati untuk mau diarahkan, sehingga Bapak Yahweh itu bisa dengan fleksibel mengarahkan kehidupan saudara untuk dapat memahami akan firman itu. Itu kunci yang kedua, mau diarahkan. Ya, jadi jangan keras hati, tetapi punya hati yang mau diarahkan. Seperti banyak contoh, saya ambil salah satu contoh yang terkenal, yaitu Abraham. Ketika ya di Ur Kasdim, Abram ini dia mau diarahkan, ya hidupnya tidak langsung jadi begitu saja, tetapi step by step, langkah demi langkah, Abraham ini mau diarahkan, ya sehingga dia mau keluar dari komunitasnya, kemudian dituntun ke satu daerah yang dimana dia belum pernah tahu akan daerah itu sebelumnya, dan di sana juga dia diarahkan terus sampai dia betul-betul menjadi bapak orang beriman. Nah, yang ketiga, kunci yang ketiga adalah berani membongkar fondasi yang salah. Ini pas selama ini punya fondasi yang salah, ya, jangan diteruskan. Nanti ambruk, ya, nanti runtuh itu semua bangunannya, ya, tidak akan berdiri dengan baik. Ya, jadi berani bongkar, ya, berani bongkar. Memang harus ada harga yang dibayar, ya, perasaan yang harus dibalik, pola pikir yang harus selama ini kebiasaan dengan menggunakan kata A, ya, kemudian kata Y Yunani, ya, bongkar di alam bawah sadar, saudara harus bongkar itu semua, ya. Memang tidak mudah, saya harus akui, tetapi minta pertolongan Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan itu boleh saudara lakukan. Itu saya juga lakukan sama menjadi experience atau pengalaman saya, ya, untuk bongkar itu uh, nggak mudah, ya, butuh waktu. Tetapi saya percaya kalau saudara semua punya kesungguhan hati-hati, ya, kesungguhan dalam hati saudara, maksud saya, itu saudara berani bongkar fondasi sehingga saudara bisa bertumbuh dengan baik. 3 kunci ini simpan baik-baik dan praktekkan. Menyimpan dan merenungkan, mau diarahkan, dan yang ketiga adalah berani bongkar fondasi yang salah. Ya, nah, berani bongkar fondasi yang salah itu termasuk punya kerendahan hati, ya, nggak ngeyel gitu, nggak ngengkel, ya, nggak tegar tengkuk, nggak keras hati, tetapi mau dibimbing, mau diarahkan. Nah, di situ akan terjadi transformasi yang luar biasa dalam hidup saudara. Nah, saya akan lanjutkan mengenai pembahasan yaitu misteri 2030, yaitu untuk membuka kode Yobel. Nah, 2 saya sudah berikan dalam session yang sebelumnya, session yang pertama, ya, yaitu mengenai misteri 2030 ini bisa kita lihat itu dari 7 hari, 6 hari penciptaan dan 1 hari masa di mana Bapak Yahweh beristirahat. Ya, jadi pola angka 7, ya. Ingat ya, pola angka 7. Dan yang kedua adalah di mana Yeshua berkata, hari ini dan besok aku akan mengusir setan dan menyembuhkan, tapi pada hari yang ketiga aku akan selesai, aku akan disempurnakan. Ya, itu 2 hal yang dengan 2 pola ini kita bisa lihat bahwa tahun 2030 ya adalah tahun kedatangan Yeshua HaMashiach, ya.
Saya mau tegaskan sekali lagi terlebih dahulu supaya tidak terjadi misunderstanding atau salah paham. Oh Pak, kalau begitu kita masih lama, kita masih ada sekitar 8 tahun atau 7 tahun setengah, 7 tahun setengah. Ya, saya harus katakan tidak. Saudara harus bersiap mulai hari ini. Ya, siapapun yang mendengar kebenaran hari ini, saudara harus mempersiapkan semuanya. Karena ingat, ada 7 tahun masa di mana sebelum 2030, ya, itu adalah masa kesulitan yang akan dibagi menjadi dua, yaitu 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Jadi, kalau 2030 dikurangi 7, berarti perkiraan akan masuk 2023 di dalam 3,5 tahun yang pertama. Ya, saya ambil patokan 2030 ada alasannya. Juga bahwa kedatangan Yesua bisa terjadi 2033. Ya, yang saya tekankan di sini itu bukan tahunnya, karena ingat ya sekali lagi, saya tidak meramal. Ya, saya bukan ahli nujum. Saya menyelidiki firman dan saya menemukan sebuah pola. Dan pola ini ada 4 pandangan. Ya, ini yang saya bagikan kepada saudara untuk kita semua boleh berjaga-jaga. Itu yang paling penting. Ya, berjaga-jaga. Karena pola hijau ini udah fix gitu, sudah paten ya, sudah betul-betul istilahnya itu sudah betul-betul tepat begitu. Ya, jadi walaupun nanti tahun 2033 ada orang yang beranggapan seperti itu, saya tidak ada masalah soal itu, ya. Tapi yang saya tekankan adalah sebuah pola dan tidak akan lebih dari tahun itu. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga. Tujuan kita adalah berjaga-jaga. Nah, nanti saya akan sedikit jelaskan mengenai biasanya orang bertanya begini, kan kita tidak tahu kapan kedatangan Yeshua, ya, karena ada ayat yang dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu yang di dalam sesi yang pertama. Saya akan bahas pada hari ini setelah selesai penjelasan daripada membuka kunci Yobel ini. Ya, jadi saudara pahamin betul-betul ya bahwa ini sebuah pola ya, dan pola ini saya temukan ada 4 pandangan, ada 4 cara firman itu berbicara. Ini luar biasa firman Bapak Yahweh ya, dan karena itu kita bisa mempercayainya ya, dan kita bisa berjaga-jaga ya akan apa yang bakal terjadi di depan kita. Untuk membuka kunci Yobel ya, eh, kita harus tahu prinsip Yobel terlebih dahulu ya, prinsip Yobel terlebih dahulu. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman di sini yang kurang paham mengenai Yobel ya. Apa itu Yobel? Ya, apa itu Yobel? Nah, Yobel itu adalah 1 tahun, ya suatu tahun ya maksud saya, bukan 1 tahun, tapi suatu tahun yang Bapak Yahweh perintahkan untuk dirayakan. Dan perayaan ini dilakukan setiap 50 tahun sekali. Nah, kalau saudara kepingin lihat ayatnya, itu ada di dalam Imamat Fatsal yang ke-25. Imamat 25 dan beberapa Fatsal lagi ya. Tapi saudara buka saja di sana, saudara akan melihat Imamat 25, kita nggak usah baca, terlalu panjang. Ini menjadi PR saudara di rumah ya. Imamat 25 itu adalah mengenai Yobel. Dan Yobel mempunyai angka 50. Nah, cara kerjanya Yobel ini bagaimana? Cara Yobel pekerjaannya begini. Bapak Yahweh menetapkan pola angka 7. Ingat ya, Bapak Yahweh punya pola, yaitu ini, ya. Polanya begini. 1 putaran itu adalah 7 tahun. 1 putaran itu 7 tahun. Nah, 7 tahun ini 6 tahun, ya, 6 tahun tanah itu, ya, tanah yang orang Israel miliki, itu boleh diusahakan, boleh ditaburi, boleh ditanami, ya, boleh ditaburi, boleh ditanami, dan kemudian boleh diambil hasilnya, itu selama 6 tahun. Dan tahun yang ketujuh, tahun yang ketujuh boleh diusahakan, dan tanah itu dibuat sabat. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini persis seperti pola 7 hari. 6 hari bekerja,
1 hari beristirahat, ya. Jadi polanya sama, juga seperti pola penciptaan. 6 hari Yahweh menciptakan dunia ini, dan pada hari yang ke-7, 1 hari, dia selesai. Ya, jadi polanya itu sama, pola angka 7. Jadi, setiap putaran itu ada 7 tahun. 6 tahun, ya, tanah itu boleh diusahakan, dituai, pokoknya sudah diusahakan. Ya, boleh ditanami, boleh ditaburi, boleh dituai, 6 tahun. Tapi tahun yang ke-7, tanah itu harus rest, istirahat. Nah, kalau satu putaran ini, ya, satu putaran ini dilakukan selama 7 kali, jadi ingat ya, satu putaran 7 kali cycle, ingat ada angka 7 lagi di sini. Nah, itu akan menghasilkan 49 tahun. 7 dikali 7, 49. Nah, satu tahun setelah 49 adalah tahun yang ke-50. Dan di tahun 50 inilah Bapak Yahweh memerintahkan Yobel. Ya, pahami baik-baik. Pahami baik-baik. Kalau saudara masih belum memahami, saudara bisa rewind ya, atau putar ini baik. Baca Imamat Fatsal yang ke-25. Ya, jadi tahun Yobel adalah tahun ke-50 dengan perhitungan 7 kali 7 putaran. Ya, 7 kali 7 putaran sabbatical year, ya, tahun Sabat, ya. Dan tahun yang ke-50 inilah yang disebut tahun Yobel. Nah, di dalam tahun Yobel itu ada secara garis besar saya bagi 2, ya, yang terjadi. Yang pertama itu ada pembebasan tanah, ya, tanah-tanah yang di karena orang itu jatuh miskin sehingga tanahnya dijual, itu dalam tahun Yobel itu kembali ke pemiliknya, ya, jadi dikembalikan ke pemiliknya. Dan yang kedua adalah pembebasan budak daripada bangsa Israel. Ya, jadi di dalam masa 49 tahun itu kalau ada orang Israel yang jatuh miskin, tidak bisa menghasilkan dan kemudian dia dijadikan pekerja upahan atau budak, ya. Nah, itu pada tahun yang ke-50 mereka bebas, free, ya, mereka bebas. Hanya untuk orang asing, ya, pahami, hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang asing. Nah, ini dua hal ini luar biasa, amazing sekali. Ya, punya pengertian yang ajaib. Nah, kalau saya lihat bahwa prinsip Yobel itu identik, ya, karena pembebasan, ya, identik dengan dengan yang namanya gambaran kerajaan 1000 tahun. Ya, karena di dalam Yeshua HaMashiach memerintah sebagai raja, ya, terjadi pembebasan tanah saat itu. Ya, tanah itu betul-betul akan kembali seperti tanah Taman Eden. Ya, jadi terjadi pembebasan tanah. Itu identiknya di situ. Ini cara membuka kunci Yobel. Dan yang kedua adalah pada saat zaman kerajaan 1000 tahun, Yeshua HaMashiach membebaskan manusia dari perbudakan, ya, baik secara roh dan secara fisik. Nah, hari ini hanya partial. Hari ini hanya sebagian saja, yaitu di dalam spirit, di dalam roh, tetapi tidak di dalam tubuh. Itu yang dibebaskan. Karena itu orang-orang sekarang masih mengalami yang namanya kematian. Tetapi di dalam kerajaan 1000 tahun, pembebasan itu secara fisik, di mana setan sudah dibelenggu selama 1000 tahun, dan manusia hidupnya 1000 tahun. Ya, jadi prinsip Yobel itu identik dengan gambaran kerajaan damai Yeshua HaMashiach selama 1000 tahun. Nah, pahami dulu baik-baik, simpan baik-baik, ini kunci yang pertama. Ini kunci yang pertama, simpan baik-baik. Jadi
Kunci pertama adalah prinsip Yobel, yaitu tanah yang dibebaskan, dan yang kedua adalah pembebasan budak atau orang upahan orang non-Israel. Ya, jadi saudara paham akan sistem Yobel ini. Dan angka Yobel adalah 50. Ya, kalau saudara ingat angka 50, maka ini identik juga dengan yang namanya Shavuot, yaitu atau hari raya Pentakosta. Shavuot itu angkanya juga 50. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Tetapi ini sebuah pattern. Ini sebuah pola yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh di dalam. Dan saudara perhatikan, kalau kita terima Ruach HaKodes, roh Bapak Yahweh, disitulah roh kita terjadi pembebasan. Itu adalah Yobel rohani. Ya, nah itu saya arahkan sedikit. Jadi ada patternnya, ada polanya. Ya, jadi saudara at least paling tidak saudara paham. Wah, mungkin ada yang tahu angka 50. Berarti kok ada hubungannya dengan Shavuot? Saya berkata, ya itu betul. Ya, ada hubungannya dengan hari raya Pentakosta. Nah, itu kunci yang pertama. Nah, kunci yang kedua, prinsip 120 tahun. Prinsip 120 tahun. Nah, di dalam firman itu ada satu hal yang cukup unik. Nah, ini ada apa di dalam prinsip 120 tahun ini? Sangat menarik, yang luar biasa, ya. Yaitu pada saat Musa, di mana Bapak Yahweh berkata, kamu tidak aku izinkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi engkau akan mati di gunung ini, dan yang akan menuntun Bani Israel adalah Yosua. Ya, adalah Yosua. Nah, kita lihat dulu bahwa kata Yosua itu mempunyai akar yang sama dan pengertian yang sama dengan dia adalah Yahweh itu penyelamat. Ya, tapi satu Yosua dan satu Yesua. Ingat, tolong jangan dikembangkan pengertian ini dalam hal yang lain, karena kita mau fokus untuk membuka kunci Yobel yang digabung dengan kunci 120 tahun. Ya, jadi jangan dikembangkan. Oh Pak, nanti di dalam kerajaan 1000 tahun kok ada raksasa. Wah, jangan dikembangkan di situ. Saya nggak ngomong soal itu. Ya, nah, jadi Yosua dan Yesua itu sama. Ini bukan satu kebetulan, saudara. Ya, ini satu pola yang ditetapkan Bapak Yahweh. Saya sudah katakan bahwa prophecy is a pattern. Ya, nubuat itu adalah pola. Ya, dan di sini luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Kitab suci menyatakan bahwa umur atau usia daripada Musa itu 120 tahun. Nah, kalau saudara perhatikan kitab suci kita, saudara lihat saja tokoh-tokoh lagi Kejadian sampai Wahyu, hanya satu orang yang dikatakan umurnya 120 tahun. Hanya satu, yaitu Moshe. Ya. Nah, Musa ini yang berumur 120 tahun, ayat itu ditulis ya pada saat bertepatan penggantian kepemimpinan atau penggantian kepemimpinan dari Yosua, ya, karena Musa saat itu akan mati di Gunung Nebo. Ya, nah, kata 120 tahun ini merupakan sebuah kunci. Karena apa? Kalau kita ingat kata 120 tahun ini, maka kita akan mengingat satu ayat, yaitu ayat yang ada di dalam kitab Kejadian. Ya, mungkin saya bisa minta tolong dengan Ibu Getty bisa membacakan untuk kita semua, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Iya. Ya. Kejadian 6 ayat 3.
Dan Yahweh berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Ya. Kata 120 tahun ini hanya muncul 2 kali di dalam kitab suci itu. Pada saat Bapak Yahweh menyatakan bahwa dunia ini akan dibinasakan dengan air bah, Bapak Yahweh menetapkan 120 tahun, itu bisa diartikan bahwa Bapak Yahweh memberikan kesempatan manusia itu sebelum bumi dibinasakan oleh air bah, yaitu 120 tahun kemudian. Dan ingat bahwa prophecy is a pattern. Nubuat itu sebuah pola. Ya, perkataan 120 tahun ini juga dipakai dengan contoh Musa yang hidupnya 120 tahun, ya, untuk menyatakan sebuah perhitungan pola yang akan digabung dengan Yobel. Jadi Musa yang umurnya 120 tahun ini mewakili, ya, mewakili umat manusia, ya, yang berdosa, yang akan diselesaikan masanya. Ya, Noah, kisah Nuh. Dan manusia ini akan dibinasakan, di wipe out, ya, dibersihkan dengan air bah. Tetapi akhir zaman ini akan di wipe out atau dibersihkan dengan anti Hamasyah. Ya, jadi angka 120 tahun. Nah, perhitungannya bagaimana? Nah, kita lihat dulu. Yeshua, seperti tadi yang saya katakan bahwa Yeshua adalah desain Bapak Yahweh mengenai Yeshua Hamasyah yang akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Sedangkan Musa adalah mewakili 120 tahun. Nah, gimana cara perhitungannya? Perhitungannya adalah begini. Ya. Jadi ingat ya, masa pembebasan Yobel manusia adalah 50 tahun, maka masa manusia diwakili oleh Musa 120 tahun. Jadi harus ada yang namanya Yobel, ya, yang dilakukan selama 120 kali atau 120 kali dikali 50. Dan saudara akan muncul di satu angka, yaitu 120 dikali 1000, ya. Jadi usia manusia untuk bisa dibebaskan total secara roh, jiwa, dan tubuh itu harus mengalami putaran 50 kali, ya, putaran 50 kali Yobel. Dan keluarlah satu angka, yaitu 6000 tahun. Disinilah Bapak Yahweh berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-6 tadi bahwa tetapi umur manusia, tetapi jangka waktu manusia adalah 120 dihitung mulai sejak kejatuhan Adam. Tahun kejatuhan Adam adalah sekitar tahun 3970 sebelum Masehi. 3970 Masehi, kalau itu ditambah 6000, berarti tahun yang akan muncul adalah tahun 2030. Ya, jadi di sini saudara bisa memahami. Nah, saudara lihat saja di saya punya komputer di sini. Jatuhan Adam yang di sebelah kiri, ya, yang di sebelah kiri, nah, kelihatan ya. Saya pakai pointer nggak kelihatan. Ya, yang di sebelah kiri adalah 3970. Dan kemudian kalau itu dikali 50 Yobel akan muncul, yaitu tahun 2030. Ya, 2030. Inilah saat di mana Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasyah akan turun ke dunia, mengalahkan anti Hamasyah di dalam Satedon. Dan perang ini terjadi di daerah lembah Megiddo,
Dan setelah 2030, maka Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, akan memerintah sebagai Raja secara kasat mata. Bisa dilihat, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi ini adalah prinsip 120 kali 50 Yobel yang akan keluar angka 6. Ya, saya harus camkan baik-baik supaya saudara tidak misunderstanding. Ingat bahwa sebelum 2030 ada 7 tahun. Ya, ada 7 tahun di mana ini adalah masa kesusahan. Bukan masa kesusahan besar, tapi masa kesusahan seluruh dunia yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masa kesukaran 3,5 tahun pertama, dan yang masa kedua adalah 3 yang disebut masa anti Hamasya atau the Great Tribulation, masa kesulitan besar. Itu ada yang di kedua. Nah, kalau kita lihat tahun 2030 dikurangin 7 tahun, maka kita akan memasukinya kurang lebih sekitar tahun 2023. Ya. Dan ini adalah sebuah pattern, ya. Ini adalah sebuah pola. Ya, saudara bisa pahamin sampai di sini. Nah, saya ingin lanjut mengenai Matius 24 ayat 36 yang berbunyi, ya, mengenai tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Banyak orang itu mengatakan bahwa kita kan tidak tahu hari dan saatnya. Ya, apakah penjelasan mengenai 2030 ini menyalahi ayat ini? Nah, saya mau kasih fondasi terlebih dahulu mengenai ayat ini. Sekitar tahun abad ke-12, itu dimulainya kitab suci kita ini diberi yang namanya fatsal, ya, penggunaan, jadi dibagi-bagi. Fatsal dan ayat itu berkembang terus, ya, tapi startnya sekitar 1200, ya, abad 12. Itu sudah mulai dikasih fatsal, dikasih ayat, ya. Sebetulnya tujuannya baik, saudara. Ya, tujuannya adalah untuk mempermudah kita sekarang ini mencari ayat ini ada di mana. Tujuannya baik, ya. Karena kalau tidak, bentuknya daripada kitab suci itu dalam bentuk roll, ya, scroll. Bentuknya itu bulat gitu, dibuka begitu, ya. Itu susah sekali kalau mau cari ini perkataan ini ada di mana. Itu susah sekali, saudara. Ya, tapi dengan cara memisahkan menggunakan fatsal dan ayat, chapter dan words, ya, fatsal dan ayat, itu memudahkan kita. Oh, kita mau lihat Matius 24 ayat 1. Ya, kita sudah tahu semua dan kita buka dengan lebih cepat. Tujuannya baik, tetapi ada efek sampingnya, saudara. Efek sampingnya itu begini. Seringkali orang itu potong ayat. Ya, ayatnya dipotong, saudara. Dicop, ya, dipotong, dan kemudian ayat itu diambil mentah-mentah tanpa mereka mau melihat konteksnya. Yaitu bahayanya di situ. Ya, sehingga banyak terjadi teori-teori yang model sekarang itu gara-gara motong ayat. Ya. Mungkin saudara berkata demikian. Loh, Pak, itu Yeshua itu apa nggak motong ayat? Saya katakan Yeshua potong ayat. Saya bisa kasih contohnya, ya, tapi nggak saya siapkan sekarang. Yeshua itu motong ayat, saudara. Jadi ayatnya dipotong, tapi ingat, Yeshua motong ayat, tapi dia tidak keluar dari konteks. Ya, itu bedanya dengan pengajar-pengajar yang ada sekarang yang saudara dengarkan di luar. Motong ayat tidak dilihat konteks. Ya, konteksnya ini ngomong apa? Nggak dilihat. Yang penting ayat itu diambil mentah-mentah dan dijadikan patokan dan kemudian dibuat teori yang baru di situ. Itu keliru besar, saudara. Itu bahaya sekali dan itu bisa menyesatkan. Ya, ingat sekali lagi, Yeshua potong ayat, tapi Yeshua tahu kok. Lihat Matius 24 ayat 36 ini yang berkata tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Yang pertama yang saudara perhatikan adalah kata hari dan saat.
Ya, bahasa Inggrisnya itu the day and the hour. Ya. Jadi yang tidak tahu itu adalah saat precisenya itu kapan. Dan ayat ini ya tidak digunakan untuk menyingkapkan pola 2030. Ya, ayat ini kalau saudara lihat konteksnya, ya saudara baca ya, Matius 24 ini mengenai Yesua mau berkata soal pengangkatan. Ya, Yesua mau bicara soal pengangkatan. Kalau tidak percaya, coba saya akan bukakan sehingga saudara bisa sedikit memahami ya. Matius 24, mungkin Ibu Kenti bisa bantu untuk baca ya, buat kita semua. Matius 24, ayat 31. Ya, kita bisa tahu dari sini, inilah ayat pengangkatan. Matius 24 ayatnya yang ke-31. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Ya. Ya. Jadi ayat 36 ini adalah kelanjutan dari ayat 31. Ayat 31 itu ada satu event di mana Yesua menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. It's okay. Meniup sangkakala ya, untuk meniup sangkakala dengan dahsyat dan mengumpulkan orang-orang pilihan. Ya. Inilah yang disebut pengangkatan. Karena apa? Pengangkatan itu Yesua menyuruh malaikat-malaikatnya. Ya, kan? Ya, kedatangan Yesua yang kedua, Yesua tidak lagi datang dengan malaikat. Yesua datang di bumi ini bersama-sama dengan orang-orang mempelainya yang sudah masuk dalam pengangkatan. Saudara harus bisa membedakan dua event yang berbeda ini. Ya, pengangkatan itu bukan kedatangan yang kedua, bukan kedatangan yang kedua. Yesua memang datang, tetapi hanya khusus untuk orang-orang pilihan, yaitu mereka akan diangkat masuk ke dalam Shamayim melalui peristiwa pengangkatan. Dan yang diutus adalah malaikat. Jangan dipotong, mengatakan bahwa wah, Pak Yosef ini menentukan 2030 ini jelas bertentangan dengan ayat ini. Saya bilang tidak. Ayat ini tidak bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan ini adalah kedatangan Yesua Mesih. Sedangkan ayat Matius 24:36 tentang hari dan saat itu berbicara tentang pengangkatan. Dua hal yang berbeda. Ya, jadi saudara paham. Nah, nanti kalau kita ada kesempatan lain, kita akan bedah ya masalah pengertian di sini di dalam melihat Matius 24 ini. Ya, nanti next time itu panjang sekali itu ya penjelasannya. Ya, kalau ada waktu lagi nanti kita akan lanjutkan. Jadi saudara, saya berikan penjelasan ya, jangan potong ayat ya, dan kemudian ingat ayat Matius 24 ini tidak digunakan untuk melihat pola 2030, tetapi untuk pengangkatan. Nah, disinilah Yesua HaMashiach berkata, ya, ayat yang ke-32, saya akan bacakan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, garis bawahi kata kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat. 33 berkata, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi Yesua HaMashiach di sini mau berkata, timing tepatnya itu nggak tahu, tetapi kamu sudah bisa merasa ya bahwa kapan pengangkatan ada tanda-tandanya. Ya, sudah ada tanda-tandanya. Jadi saudara, saya harapkan mulai hari ini yang suka potong ayat bertobat, ya, jangan suka potong ayat lagi, tetapi lihat konteksnya, ya, lihat konteksnya, dan saudara akan mendapatkan banyak hal yang berharga sekali, ya, kalau saudara bisa mengikuti
pola-pola yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan